Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis eksternalitas pada keberadaan industri tahu bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Sebelum memasuki analisis, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dalam apa sih eksternalitas itu. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu kegiatan oleh pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang merugikan maupun dampak yang menguntungkan. Nah, eksternalitas sendiri di sini itu contohnya seperti pabrik. Pabrik yang dimana terdapat pekerja dan juga pengusaha atau pemilik. Nah, di situ muncul dampak-dampak yang dirasakan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, biaya ini timbul itu tidak diperhitungkan dalam harga keseimbangan, sehingga orang lain tersebut atau pihak ketiga tersebut tidak membayar atau memperoleh kompensasi. Nah, di sini terdapat dua bentuk-bentuk eksternalitas. Bentuk yang pertama yaitu eksternalitas positif. Eksternalitas positif yaitu dampak yang menguntungkan bagi penerima eksternalitas, di mana keuntungannya dapat berupa manfaat yang didapatkan penerima eksternalitas. Kemudian bentuk yang kedua yaitu eksternalitas negatif. Ini kebalikan dari eksternalitas positif, di mana dampak yang merugikan bagi penerima eksternalitas. Nah, kerugian ini menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya tambahan sebagai ganti dari kerugiannya. Kemudian faktor-faktor eksternalitas. Faktor yang pertama yaitu disebabkan oleh sumber daya milik bersama, di mana sumber daya ini diperoleh secara gratis bagi siapapun. Contohnya yaitu air. Kemudian faktor yang kedua yaitu keberadaan barang publik. Barang publik atau biasa disebut dengan barang sosial memiliki dua jenis, yaitu yang pertama barang yang tidak ada pesaing atau non-rival, dan yang kedua yaitu barang tidak bersifat eksklusif atau sulit memperolehnya. Contohnya misalkan jalan raya itu termasuk ke dalam barang publik. Kemudian faktor yang ketiga yaitu disebabkan dari kegagalan pemerintah, di mana adanya kegagalan ini itu dampak dari pelaksanaan program kerja pemerintah yang gagal. Nah, untuk selanjutnya itu menyimak video berikut ini. Dibuang ke sungai karena dulu pemerintah itu sudah membuatkan pertama dibuatkan IPAL di sana. Itu antara kapasitas volume yang dimasukkan ya, limbah cukai dimasukkan itu nggak muat. Umpamanya IPAL itu 1000 liter ya. Nah, sedangkan yang masuk itu ada 10.000 lebih liter. Ada 71 usaha tahu ya, dan 3.000 pekerja. Ini kan kalau kita memutuskannya tidak dengan
hati-hati, tidak dengan pelan-pelan kan akan mengganggu semuanya. Intinya harus ada kenyamanan dalam lingkungan dan penyampaian tentang bagaimana pola hidup yang benar, yang baik, sehingga akan jadi nyaman di semuanya. Dan ada berlanjutan lebih lengkap lagi, karena kan juga menurut saya juga terkait dengan izin, terkait dengan pertanian, beberapa teman-teman yang berdampak. Nah, seperti itu. Nah, dari video tadi dapat dianalisis bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan limbah tersebut tidak dapat diuraikan kembali. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tadi ada eksternalitas positif dan negatif. Nah, dari kasus tersebut itu muncul eksternalitas positif. Yang pertama yaitu keberadaan pabrik itu dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan tahu. Tentunya, pastinya dengan adanya pabrik, maka masyarakat sekitar lebih mudah untuk mendapatkan tahu. Nah, untuk yang kedua yaitu keberadaan pabrik membantu perekonomian masyarakat sekitar. Nah, perekonomian di sini yaitu seperti masyarakat sekitar dapat menjadi karyawan untuk pabrik tersebut sehingga ekonominya meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu adanya bantuan dan keikutsertaan pabrik dalam kegiatan sosial. Dan yang keempat yaitu keberadaan pabrik meningkatkan nilai-nilai kekeluargaan antara pengusaha dengan masyarakat. Kemudian untuk bentuk eksternalitasnya yang negatif, yaitu saya bagi ke dalam dua segi atau dua lingkup. Lingkup yang pertama yaitu lingkup ekonomi dan juga sosial. Nah, dari pabrik tersebut mengakibatkan limbah yang dimana kurang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan limbah industri dalam menunjang kegiatan beternak dan juga bertani. Kemudian dari lingkup lingkungan, yang pertama limbah industri tidak dapat menyuburkan tanaman bagi masyarakat. Yang kedua, limbah
mencemari air permukaan sehingga masyarakat harus mengebor sumur lebih dalam untuk mendapatkan air bersih. Dan yang terakhir yaitu munculnya bau tak sedap dari limbah industri tahu. Nah, kemudian apa sih solusi dari permasalahan tersebut atau kasus tersebut? Solusinya pastinya harus ada peranan dari kedua belah pihak, yaitu dari peran dari masyarakat maupun dari si pengusaha dan juga tentunya pemerintah. Nah, untuk dari peran dari masyarakat sendiri, masyarakat itu dapat memanfaatkan limbahnya dalam bentuk ampas tahu itu untuk menghasilkan pendapatan. Nah, itu caranya dengan mengolah ampas tahu menjadi sebuah olahan, misalnya keripik ataupun kerupuk. Nah, untuk cara-caranya yang pertama, langkah pertama itu ampas tahu dicampurkan dengan nasi akik. Nah, penambahan nasi aking ini bertujuan untuk menambah rasa dan memperkuat bentuk keripik. Kemudian setelah ampas tahu itu dicampurkan, ditambahkan bumbu-bumbu perasa secukupnya, dan kemudian ampas tahu yang telah dibumbuin itu bisa dicetak tipis-tipis agar mudah digoreng. Nah, pencetakannya itu dilakukan tanpa mesin, yaitu mencetak secara langsung menggunakan tangan dengan bantuan selembar plastik kecil. Nah, ampas tahu tadi dibentuk kecil-kecil dan dicetak di atas selembar plastik tersebut. Setelah dicetak, ampas tahu tersebut kemudian diletakkan dan dijajar rapi di atas kelabang, kemudian dijemur hingga kering. Dan setelah kering, ampas tahu tadi bisa digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Dan setelah matang, keripik tersebut bisa dibungkus dan juga siap dijual. Nah, untuk peran dari pemerintah sendiri, yaitu pemerintah dapat merelokasi instalasi pengolahan limbah atau IPAL tadi dengan mengkaji kapasitas. Jadi kapasitas yang dibutuhkan itu berapa dari pengusaha atau pabrik tahu tersebut. Kemudian barulah dilakukan relokasi. Sekian untuk pembahasan analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.